Ulang. Halo, selamat malam semua. Eh, Kami dari PR7 ingin mempresentasikan hasil tugas kami T01. Namun sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Betania Hasibuan dengan NIM 12S22004 dan teman saya. Saya Tiara Nisbarani dengan NIM 12S22037. eh, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai dapat kita lihat pada layar readme kami. T01 akan dibaca oleh PR saya. Baiklah, kita mulai dari T01 bagian yang pertama, yaitu control structure. Pada sesi ini, kita diminta untuk menyelesaikan sebuah persoalan percabangan sederhana dengan mengkombinasikan antara percabangan branching atau perulangan atau repetition. Pada bagian yang pertama, yakni kita disuruh untuk membuat sebuah program yang membaca inputan angka 1 sebagai bulan Januari, angka kedua sebagai bulan Februari, dan seterusnya. Akan tetapi pada output yang diminta akan mengeluarkan 3 bulan sekaligus, di mana pada output yang diminta, seperti contoh, jika kita menekan, jika kita ingin 3, maka akan keluar bulan Maret, April, dan Mei. Pada tugas kali ini, yang bagian pertama dibuat menggunakan bahasa Inggris. Tadi kami sempat memasukkan bahasa Indonesia bulan Mei yang diejak huruf MEI, kami buat seperti itu. Akan tetapi itu salah karena output yang diminta dalam bahasa Inggris. Kemudian, jika berdasarkan nilai jumlah yang jumlah bulan dalam satu tahun, yaitu 12 bulan, maka jika dimasukkan angka 11, mulai dari angka 11, maka akan mengeluarkan kembali ke bulan Januari lagi. Tapi dalam aturan tahun akan ada tahun baru yang diselangi di antara bulan Desember dan bulan Januari. Baiklah, berikut adalah hasil yang telah kami buat. Uh, pada program yang kami buat, kami menggunakan tipe data uncensored, di mana uncensored tersebut akan variabel yang kami pilih yaitu input X, memiliki kode format %HU dengan scanf. Scanf digunakan untuk ketika kita ingin menginput sebuah masukan dengan variabel yang kita beri. Sebelumnya, ini sebenarnya bisa dipersingkat, tidak harus memiliki 3 printf seperti ini. Itu sebenarnya bisa dibuat printf terus koma langsung nama bulannya. Tapi kami membuat seperti ini agar kami yang baru memulai memahami agar lebih cepat paham bahwa new line itu ditandangkan dengan garis miring N. Di sini kami menggunakan percabangan if else. Pada yang kami input jika kami input 1, maka akan keluar Januari, Februari, Maret, begitu seterusnya hingga kami menginput bagian yang 11 dan 12. Chainsaw kami pada T01 bagian yang pertama yaitu dengan menggunakan branching seperti yang telah sampaikan tadi dan menambahkan input yang kurang. Sebelumnya kami mencoba mensubmit pertama dengan hanya sampai angka 11 yang mencerminkan bulan November, Desember, Happy New Year, dan Januari. Kemudian kami mengalami permasalahan di mana bulan Mei kami buat bahasa Indonesia karena padahal yang diminta adalah bahasa Inggris. Sebenarnya solusi lain yang dapat menyelesaikan persoalannya agar tidak terlalu panjang dapat menggunakan switch case, tapi kami melihat bahwa teman-teman kami banyak yang menggunakan cara tersebut, maka kami juga menghindari kemungkinan plagiarisme.
Jadi kami pakai yang if else dengan memisahkan bagian, nggak menyatukan maksudnya langsung digabung bulan 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian pada T01 ini juga kami menjabarkan satu-satu output yang ingin dikeluarkan. Kita akan mencoba merankannya. Oke. Maaf. Kita akan memasukkan misalnya 12. Oke, boleh. Maka akan keluar output yang diminta seperti di ini. Begitu juga cara menerangkan untuk memasukkan angka dari 1 sampai 12 seperti yang diminta pada ritmenya. Baiklah, kita akan beralih ke T01 bagian kedua, akan dijelaskan oleh teman saya. Bisa ke ritmenya. Oke. Untuk bagian T01 yang bagian kedua ini, kita lebih berfokus ke penjelasan kalimat di sini. Bisa kita baca pada layar dan saya akan membacakannya. Dalam antrian, Ucok selalu mendahului Butet. Saya rasa di sini kita membutuhkan logika berpikir yang tinggi agar bisa memahami bagaimana cara kita memasukkan kalimat-kalimat ini ke dalam bahasa pemrograman. Kemudian sambungan kalimat yang tadi itu, si Ucok ingin membeli 4 buah donat sementara Butet ingin membeli 7 buah donat. Dengan menerapkan aturan toko, maka Ucok dan Butet tak cukup mengantri 1 kali. Nah, Ucok harus mengantri 2 kali, sementara Butet harus mengantri 3 kali. Itu jelas terlihat karena donat yang ingin dibeli Butet jauh lebih banyak dari donat yang ingin dibeli Ucok. Otomatis dia akan mengantri lebih banyak daripada si Ucok. Nah, antrian Ucok kita sebutkan dengan variabel U, terus Butet B, bisa kita lihat ilustrasinya di dalam layar. Kita bisa beralih ke apanya? Sebenarnya kalau misalnya Ucok ingin membeli 4 donat, maka dia harus mengantri 2 kali. Dengan antrian pertama itu dia membeli 3 donat, terus setelah itu diselangi oleh Butet. Setelah itu Ucok akan mengantri untuk yang kedua kalinya dan membeli 1 donat. Dan jika dihitung waktu yang harus dilalui, maka waktu tunggu Ucok adalah 9 menit. Berarti pas kan? Sementara si Butet memerlukan waktu 15 menit. Berarti 3 untuk Ucok pertama, terus kemudian dia menunggu, kemudian masuk 3 Butet, lagi, 3 menit, maka Ucok lagi 3 menit. Berarti itu pas 9 menit. Untuk Butet. Ucok. Untuk Ucok. Untuk Butet dihitung mulai dari dia mengantri setelah Ucok, kemudian saat Ucok mengantri dan saat dia membeli 2 antrian lagi, maka 15 diperlukan 15 menit. Terus di sini kita diminta untuk mengembangkan sebuah program yang mensimulasi antrian di toko donat tersebut, sehingga dapat dihitung waktu tunggu yang diperlukan Ucok dan Butet. Kita bisa langsung ke pengerjaannya. Kami sudah menyelesaikannya. Mungkin sedikit dapat dijelaskan oleh teman saya. Pada pernyataan yang di ritmi tadi sudah jelas dikatakan bahwa maksimal donat yang dibeli untuk 1 orang pada 1 kali transaksi adalah 3 buah donat. Karena itu Ucok dan Butet diharuskan mengantri. Untuk melayani 1 transaksi membutuhkan waktu 3 menit. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian di sini kami menggunakan tipe data integer karena pada permasalahan ini kita diminta kita tidak dibatasi oleh jumlah angka yang dimasukkan, akan tetapi kami buat di sini integer donat Butet itu sama dengan 0 karena saat kami bertanya kepada TA atau asisten dosen yang masuk pada kami,
akan lebih baik jika diberikan nilai seperti sama dengan 0 agar agar program tersebut tidak rancu. Biar lebih terarah. Kemudian di sini dibutuhkan juga scanf, di mana scanf Waduh. ini mempunyai kode format D, persen D yang diambil dari integer. Kemudian ini untuk variabel pesanan ucok dan pesanan butet, yaitu donat butet. Kemudian kami juga mendeklar antrian butet dan ucok mempunyai nilai sama dengan 0 juga. Kami membuat komentar-komentar seperti ini agar kami juga memahami apa maksud dari ritme yang telah kami baca tadi. Di sini kami membuat pernyataan jika pesanan ucok itu lebih dari 3, maka antrian yang diperoleh ucok itu akan dibagi banyak pesanan dibagi 3 ditambah 2. Ditambah 2 karena itu adalah kemungkinan jumlah antrian yang akan terjadi. Kemudian kemungkinan lain, banyak antrian ucok itu sama dengan pesanan butet jika akan sama dengan pesanan ucok jika jumlahnya adalah 3 pesanan. Maka sebenarnya ke bawah sama aja. Iya, dapat kita lihat di layar. Mungkin kita langsung berlari ke sini. Ini kenapa jadi pesanan ucok dibagi 3 tambah 1? Mungkin itu karena kemungkinan jumlah antrian ya. Yang dilakukan ucok saat membeli donat, yaitu yang pertama kan dia beli 3 donat. Terus antrian kedua dia beli 1 donat. Terus kita tambahkan ke donat si butet. Pembelian donat butet itu dibagi 3 lagi, karena dibagi 3 karena waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali antrian itu adalah 3 menit. Maka banyak antrian itu sama dengan misalnya pesanan ucok tadi 4, maka dia akan dibagi 4 dibagi 3 akan bersisa 1. Maka ini 1 ditambah 1 lagi, kemudian totalnya juga untuk butet 7 donat. 7 dibagi 3 akan sisa 1, maka ditambah 1 dimaksudkan untuk memperoleh banyak antrian yang ingin yang dimiliki oleh setiap orang. Terus langsung kemudian kami menggunakan repetition core di sini, di mana integer i sama dengan 0 dan di mana juga i tersebut, variabel yang kami misalkan tersebut itu lebih kecil daripada banyak antrian. Kemudian kemungkinan yang terjadi pada ucok yang selanjutnya itu sama dengan 1, di mana kita tahu bahwa lebih kecil. Dalam pemrograman C, bahasa C, 0 adalah nilai false dan 1 bukan 1, tapi non-zero adalah bilangan true. Ini tidak harus 1, tetapi bisa juga -1 atau yang angka lainnya. Kemudian di sini kita mempunyai operasi operator bukan logical, apa itu lagi itu yang menggunakan negasi pada bilangan negasi lawan ya, pada bilangan pada variabel donat butet, dimana jika donat butet itu kurang dari 1, dimana ini sebenarnya bukan negasi di sini bukan untuk nilai butet kurang dari 1, tetapi pada nilai kebenaran yang dipunyai oleh butet setelah diassign tadi dari sini. Kemudian kita lanjut ke si butet, di mana pesanan ucok ini lebih dari sama dengan 1, ini dan jika ini bernilai true dan ini bernilai true juga, berarti dimana dan ini hasilnya akan true. Berarti kesimpulannya salah satunya true, hasilnya true. Bukan, jika jika salah satunya false, maka hasilnya false. Iya, jika salah satunya kalau atau dia satu, maka dia akan true. Yang penting di sini kita harus memiliki logika berpikir yang tinggi. Else if. Kemudian lanjut ke if.
pesanan ucok lebih dari, maaf, Ini udah lebih tadi. dari ke else if Lanjut ke pesanan iya. ucok tidak sama dengan 0. 0, berarti banyak antrian ucok itu akan lebih daripada yang dibuat dari pertama di sini. Kemudian pesanan ucok itu sama dengan pesanan ucok dikurang 3. Berarti itu tadi permasalahannya itu untuk si ucok. Sekarang kita beralih ke butet. Permasalahan butet. Di sini jika si butet itu melakukan apa namanya? Jika Kebenaran. memiliki nilai kebenaran sama dengan 1, maka terus jika operasi ini kita lihat pesanan si ucok itu lebih kecil dari 1, maka si ucok itu akan lebih kalau ke kanan plus apa tadi baru kita pelajari. Pokoknya pesanan ucok itu si ucok yang selanjutnya itu akan lebih banyak daripada si butet. Si butet akan mengalami minus. Kemudian kita beralih ke donat butet jika lebih besar sama dengan 1, terus dan si ucok itu tidak sama dengan, berarti ini kan tidak sama dengan lebih kecil dari 1, maka banyak antrian ucok itu akan lebih banyak, dan banyak antrian butet dapat kita lihat akan lebih banyak juga. Makanya dapat kita simpulkan bahwa donat butet akan sama dengan donat si butet dikurang 3. Selanjutnya dapat kita lihat juga jika donat butet kecil dari 1, maka banyak antrian butet akan lebih banyak. Kesimpulannya, donat butet akan sama dengan donat butet dikurang 3, sama seperti yang di atas. Di sini kita print F dengan persenan D, kita bagikan N, dan dengan banyak antrian ucok. Nilai. Jika ini digunakan agar output yang keluar itu berturut-turut tidak langsung satu baris, dimana sebenarnya tadi di bagian sini itu plus itu kalau tidak salah itu bagian dari satu operasi, dan juga pada minus ini, dimana banyak antrian ucok dikali 3 setelah dihasilkan operasi dari sini, dari yang telah dibuat tadi di S1 jika sudah melalui operasi ini, maka banyak antrian ucok akan dikali 3, begitu juga dengan butet. Antrian butet. Totalnya itu misalnya angka 24 yang diperoleh itu adalah total dari bagian ucok dan bagian butet. Baiklah, kita akan mencoba merankannya. Udah 4. Kemudian kita mencoba untuk yang test case yang kedua. Maaf, kita mencoba test case dari atau kita lihat bahwa yang kedua itu jika kita masukkan inputnya 0 dan 2. T0 0 dan 2, maka akan diperoleh output seperti berikut: 0, 3, 3. 0, 3, 3. Berarti output yang diminta sudah sesuai. Satu lagi. Input yang diminta itu 10 untuk bagian pesanan ucok, kemudian 2 untuk bagian butet. Kita lihat sudah sesuai 15, 6, 21. Jika kita menghitungnya secara manual juga itu akan pas, dimana pada saat ini tadi sudah dijelaskan, kita beralih ke test case yang kedua. Jika pesanan ucok itu
tidak ada atau 0, maka dia tidak akan ikut mengantri. Kemudian kita beralih ke pesanan yang butet, di mana kita tahu bahwa maksimal pesanan itu adalah 3, sedangkan di sini dia memesan 2. Berarti kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dia hanya mengantri sekali saja. Di sini diperoleh tadi Ucok tidak mengantri atau dia tidak membeli apa-apa, maka waktu antrian yang dibutuhkan itu adalah 0. Sedangkan Butet yang membeli 2 donat akan mengantri selama 3 menit untuk memperoleh pesanannya. Maka total tersebut adalah 3. Karena Ucok yang tidak mengantri 0 yang ditambah Butet yang mengantri 3 selama 3 menit, maka diperoleh waktu 3 menit. Kemudian untuk test case yang ketiga, di mana kita tahu bahwa jika inputnya kita masukkan untuk bagian wujud 10, di mana kita tahu tadi bahwa maksimal dari satu transaksi dia akan diperoleh 3 menit dan 3 buah donat. Ucok memesan 10, di mana kita tahu 10 dibagi 3 itu dapat sisa 1, yakni 3 dia mengantri pertama sekali, kemudian masuk Butet untuk mengantri sekali lagi pemesan 2. Setelah itu masuk Ucok lagi. Karena Butet hanya pemesan 2, maka dia tidak perlu mengantri lagi. Kemudian masuk tadi Ucok, Butet, Ucok lagi, kemudian Ucok lagi, dan Ucok lagi, terus satu kali lagi Ucok pemesan. Tes. Maaf, tadi terputus karena kendala di jaringan. Sekarang kami akan melanjutkannya. Nah, tadi kan kita sudah ngerankan yang di T01 bagian 1 dan bagian 2 semua sudah berjalan dengan baik. Sekarang kita akan mensubmitnya ke GitHub. Jangan lupa kita save dulu setiap bagian pekerjaan yang sudah kita lakukan. Oke, maaf sebentar. Baru bisa di save. Iya. Karena kita sudah sempat mengerjakannya tadi dan sudah 100, kalau kita ingin submit ulang harus ada perubahan satu kata maupun ada beberapa kalimat agar agar pekerjaan yang kita lakukan bisa tersave ulang. Save, change log-nya. Komentar, oke. Save juga GitHub. Pair. Widget. Di sini kita bisa melihat hasil dari pekerjaan yang sudah kita peroleh. Sebenarnya ada yang salah lagi. Oke. Kita bisa lihat detailsnya. Di sini kami telah menyelesaikan permasalahannya dan sudah mendapat poin 100. Kami rasa sekian untuk hasil presentasi kami. Semoga apa yang kami presentasikan dapat tersampaikan dengan baik dan bermanfaat. Terima kasih.